Meneruskan pengajian kita Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani li Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullahu taala wa adama nafa bi barakati ulumihi fid darain. Dalam kehidupan sementara ini, yaitu kehidupan dunia yang kelak akan kita akui sebagai makhluk, sebagai manusia, bahwa kehidupan dunia itu sebentar sekali, nggak lama. Walaupun setelah kita diberikan usia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan sampai 100 tahun, sepakat nanti kita akan bilang bahwa kami sebentar sekali di dunia. Nah, salah satu yang membuat orang-orang kafir ini amat menyesal, yang membuat orang-orang yang lupa kepada Allah menyesal, waktu yang singkat yang Allah berikan sebagai kesempatan di dunia itu nggak digunakan buat yang baik-baik, nggak digunakan buat taat. Maka nyeselnya, kalau kata orang Betawi itu kebina. Ya, jadi kebangetan nyesel itu. Ya, tapi apalah arti sebuah penyesalan kalau penyesalan tersebut sudah bukan pada masanya, sudah bukan pada waktunya. Yang sering kita sampaikan bahwa masa penyesalan akan diterima itu sampai ruh di tenggorokan, atau masa penyesalan itu ya itu sampai matahari Allah keluarkan dari barat. Itu batas akhir. Setelah itu Allah udah nggak akan terima. Apalagi kita sudah pindah ke beda alam, yaitu alam barzah. Nah, maka dari itu nasihat yang Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalani sampaikan kepada kita pada pengajian yang telah lalu, bahwa terus sadarkan diri kita. Jangan kita menjalani hidup ini jalan hidup sementara ini ya semau-mau kita, tanpa ada sebuah kesadaran. Maka saat kita menentukan teman, sahabat, ya kita harus tentukan dengan penuh kesadaran. Ya. Kita bergaulnya dengan penuh kesadaran. Kita bergaulnya dengan penuh ilmu. Ini orang baik apa enggak buat saya? Baik apa enggak buat agama saya? Baik apa enggak ya buat perjalanan hidup saya? Ini baik atau tidak di mata Allah? Baik atau tidak? Seperti itu. Jadi semakin sering kita bangunkan diri kita, akan semakin sadar kita. Tapi kalau kita turutin ketidaksadaran kita, maka kita akan dibuat lupa. Ya, kita akan dibuat tertidur. Kita akan dibuat ya pules. Ya, ini nauzubillahimin. Kenapa? Salah satu alasannya kita harus betul-betul peka, terus hati-hati di dalam menentukan ya perjalanan singkat kita ini. Alasan yang diberikan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalani, hadza zamanur riya. Ini masa-masanya riya. Ini zaman riya. Kita ini ada di masa di mana pencitraan itu menjadi satu keharusan. Ya. Pencitraan itu menjadi sebuah keharusan. Jadi nggak asik kalau orang tuh nggak riya. Dan kita ada di masanya sekarang. Ya. Jadi apapun bentuk amalia, apalagi sih yang hanya sebatas sosial, yang ibadah. Sekarang kebanyakan orang kepengen orang itu tahu kalau kita sedang melakukan ibadah. Kepengen orang lain itu berkomentar positif, berkomentar baik kalau kita ini melakukan ibadah. Atau paling tidak, ya status sosial kita ini akan baik saat kita ini ngelakuin hal-hal yang baik. Ini kan namanya riya. Melakukan sesuatu dengan tujuan ingin dapat pujian dari orang, ini namanya riya. Ini namanya riya. Nah, maka kata saya di Syekh Abdul Qadir Jalani, wa hadza zamanur riya. Kita ini masa-masa riya. Gimana caranya supaya kita peduli dengan orang? Ayo Bang Imam, saya topang gitu kan.
Kebetulan misalkan beliau lagi lemah. Tapi saya sudah siapkan kamera. Dapat 1 menit, 2 menit, habis itu jorokin lagi. Nah, yang bagus itu dibuat status. Sehingga orang dengan tujuan memang, ya inilah gue ini baik sama orang gitu. Nah itu. Itu yang kita lagi alami itu sekarang. Zaman sekarang. Zaman nuria. A'udzubillahi min dzalik. Wa demi Allah. Saat Allah katakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, saat jangan kau batalkan sedekah kau dengan bil manni war riya, dengan riya salah satunya. Maknanya bahwa seluruh ibadah kalau terlintas di pikiran dan kemudian kita tidak kanter dengan buru-buru berlindung serta istighfar kepada Allah, namun kita ikutin, iya ya biar orang puji, iya ya biar orang demen, iya ya biar orang itu paling kagak juga tahu kalau saya baik. Seluruh ibadah itu batal pahalanya. Bukan ibadah tersebut. Salat riya, kalau rukun dan syaratnya semuanya cukup, sah secara hukum, tapi tidak akan diterima. Puasa, rukun dan syaratnya semuanya cukup, maka sah. Tapi tidak diterima oleh Allah, karena riya. Haji sama. Haji, sah hajinya. Artinya, faqad bari'at zimmatul wajib atau zimmatul haj, telah terangkat kewajiban haji buat orang tersebut. Maknanya secara hukum, dia sudah melaksanakan haji. Diterima tidak? Karena kenapa? Ada riya. Wa hadza zamanur riya wan nifaq. Bukan sekedar zaman riya, tapi zaman kemunafikan. Masya Allah, Pak. Zaman di mana perilaku itu beda dengan apa yang ada di dalam batinnya. Kalau di dalamnya A, di luarnya B, itu namanya munafik. Jadi di luar dia usahakan di framing, dibungkus sebaik mungkin. Tapi dalamnya memang enggak. Nah makanya karena sekarang zaman kemunafikan, orang itu lebih fokus dan lebih semangat untuk merapihkan yang lahir. Merapikan yang zahir. Merapikan bagian luar dibanding dalam. Akhirnya cakep-cakepan kerja, cakep-cakepan pakaian, cakep-cakepan jalan, cakep-cakepan gaya, cakep-cakepan baca, cakep-cakepan yang sekiranya semuanya urusannya lahir ya. Ya karena zaman munafik. Zaman di mana kemunafikan itu sudah amal balwa, merata. Jadi gimana yang ada di pikiran dan di hati kita, orang lain nganggap saya itu baik. Jadi udah bukan gimana Allah ini menganggap saya baik, bukan itu dah. Jadi message kita itu bukan lagi kepada bagaimana supaya Allah dalam setiap kondisi dan keadaan saya, Allah itu ridho. Bukan itu. Tapi bagaimana supaya saya baik di mata manusia, bukan di mata Allah. Nah, inilah zaman kemunafikan. Ya Pak, Allah kalau kita nggak usahakan kuat untuk bisa merubah, celaka banget Pak kita. Dan kita menyangka kalau kita udah sembahyang, kita udah haji, kita puasa, kita sudah melakukan perbuatan baik. Tapi nanti di akhirat seluruh catatannya itu kosong. Saat itu kita bertanya, ya Allah, mana salat saya, mana puasa saya, mana zakat saya, mana amal-amal baik saya, mana zikir saya, mana sholawat saya, mana. Kata Allah, nggak ada semuanya. Dan semuanya ada keterangannya. Ya keterangannya, kamu lakukan itu bukan buat aku. Sesuatu yang kalian lakukan buat Allah, itu yang akan sampai. Dan itu yang ada catatannya. Tapi sesuatu apapun amal perbuatan baik yang kau lakukan bukan karena Allah, maka itu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Nah, makanya sekarang zaman munafik. Zaman kemunafikan di mana itu orang pora-pora itu ya memang udah jadi makanan, Pak. Pora-pora baik. Dan ini rata, Pak.
Hal ini nggak hanya menerima pejabat-pejabat, nggak hanya diterima oleh para pegawai, nggak hanya diterima oleh orang-orang kaya, nggak hanya diterima oleh orang-orang miskin. Kiai-kiai dan ustadznya sama semuanya. Terperangkap dalam kondisi. Akhirnya apa? Semuanya munafik. Semuanya pencitraan. Semuanya punya cara bagaimana ya kita ini baik di pandangan manusia. Maka jarang sekali orang yang benar-benar tulus. Nah teruslah minta perlindungan ya Allah, Allahumma ja'alni min ibadaka al-mukhlasin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang ikhlas. Ya ikhlas. Yang mau dipuji orang ya bodoh, enggak ya kagak. Mau dihina orang ya bodoh, terserah. Ini zamannya ria, zamannya di mana kemunafikan itu sudah merata, Wak. Ya Allah. Wa ahzul amwali bighairi haqqin. Dan sekarang juga kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, termasuk zaman di mana orang itu sudah menjadi kebiasaan mengambil harta orang, hak orang bighairi haqqin, tanpa ada sebuah pembenaran. Artinya sudah menjadi kebiasaan kita makan duit haram. Sudah menjadi kebiasaan kita makan hak orang. Di kita aja Pak, di masjid kita selamat. Masuk saja kita pekerjaan kita. Masuk saja instansi. Udah enggak ada yang bersih Pak. Di mana-mana itu orang berlomba-lomba Pak. Jadi bukan berlomba-lomba wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha bukan. Udah bukan lagi berlomba-lomba ngejar untuk meraih ampunan Allah, meraih surganya Allah, bukan. Meraih-raih ya, berlomba-lomba untuk meraih apa? Meraih yang haram buat mereka. Ayo. Ini udah ratusan tahun Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani bilangin. Oh sekarang kita ini ada di masa di mana orang itu ya sudah menjadi kebiasaan, bahkan sudah menjadi hobi ya untuk ngambil harta orang, hak orang. Ya. Baik itu dengan cara mencuri, cara bohong, nipu, culas, korupsi dan yang lain. Ayo dah. Kita dagang saja kalau nggak ada bimbingan agama itu banyak banget curangnya. Makanya kenapa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa syarrul biqa'i fil ardi, seburuk-buruknya tempat di bumi ini adalah aswaq, itu pasar. Karena memang di pasar itu prakteknya bohong, prakteknya culas, prakteknya nipu, prakteknya bohong itu semuanya ada. Ya, yang bagus-bagus kita taruh, yang jelek-jelek kita taruh, yang jelek itu aja juga udah bohong kita. Nanti mulai main di timbangan, ya, mulai kita main di timbangan, mulai nanti bahasa kita mulai nipu, mulai dusta dan yang lainnya. Nah itu juga cara termasuk ngambil hak orang tanpa hak. Atau ngambil hak orang itu bizulmin dengan kezaliman. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Allah, jangan kau makan harta ya antara kalian itu dengan cara batil. Kita bisa mendapatkan sesuatu tapi dengan cara bohong haram. Dengan cara nipu haram. Dengan cara kita culas haram. Apalagi cara kita nyolong haram. Apalagi kita cara korupsi. Ya. Kita di satu masa di mana sistem yang sedang berkuasa ini itu menghalalkan yang haram. Kita ada di satu masa, Pak, di mana sistem kekuasaan itu ya enggak menghalalkan yang haram dalam agama. Menghalalkan yang haram dalam agama. Dan kita ada di masa itu, Pak. Nah, itulah yang kata Nabi, kita ini ada di fitnah ya kamaujil bahar, fitnah seperti gelombang lautan, Pak, dahsyatnya. Ayo dah, Pak. Masya Allah, Allahumma inna nas'aluka salama ya Rabb. Selamatkan kami. Udah nggak ada yang bisa nyelamatin kecuali Allah, Pak. Dan tidak akan diselamatkan oleh Allah kecuali orang yang terus kembali kepada Allah.
Ya kita ini nggak ngerasa ngapa-ngapain, saya, Ustadz Anwar, Ustadz Ihsan semuanya nih, Pak Haji Farid, kita nih semuanya, ya kita kagak kemana-mana, orang kita mah di kampung. Ya, kerja kita dagang kecil-kecilan, alhamdulillah kita jujur, kan gitu. Ya Allah, Pak. Jadi kita ada di sebuah peraturan, ya, yang dimana peraturan tersebut itu menghalalkan apa yang Allah haram, kan ngeri, Pak. Allahu Akbar. Wa qad kathara man yusalli wa yasumu wa yahijju wa yuzakki wa yaf'alu af'alal khair lil khalqi. Wa qad kathara man yusalli wa yasumu wa yahijju wa yuzakki wa yaf'alu af'alal khair lil khalqi. Kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, udah banyak banget orang yang sembahyang, yang sholat, yang puasa, yang haji, yang zakat, yang lakuin perbuatan baik itu lil khalqi, untuk makhluk. Lihat bahasa, ini tepat banget kan nyata. Emang kalau aulia Allah, kalau ngomong itu kayak Allah berikan muka syafah. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada aulia-aulia Allah. Jadi ini real banget untuk kenyataan kita saat ini. Udah banyak banget orang sembahyang, orang puasa, orang haji, orang zakat, orang sedekah, orang lakuin perbuatan baik, itu memang dilakukannya untuk makhluk. Apa maknanya dilakukannya untuk makhluk? Ya untuk kedudukan, jabatan, status sosial, ya mendapatkan pujian dan yang lainnya. Dan itulah kebanyakan yang kita lakukan. Rajin amat lu sholat, rajin amat haji, ya itulah. Rajin amat zakat, sedekah. Makanya kalau zaman sekarang sedekah nggak dibuat status, sedekah nggak dibuat podcast, wah rugi banget Pak. Kalau zaman sekarang, dia benar sedekah Pak, nggak pencitraan, tapi memang harus disorot, harus diambil, harus divideokan. Dengan alasan mulut, dokumentasi. Tapi hatinya, ya biar orang tahu lah kalau aku bagi-bagi sedekah. Tapi yang lebih parahnya, dia nggak sedekah, dia nggak ngasih orang lain, dia nggak peduli, tapi dibuat ya satu tayangan seakan-akan dia ini orang sedekah. Nah ini munafik. Makanya sekarang zamannya ria, zamannya kemunafikan, zamannya orang banyak melakukan perbuatan itu lil khalqi, buat makhluk, la lil khaliqi, bukan buat yang mencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nyata nggak kira-kira? Ya Allah, Pak, kita hanya minta lindungin, Pak. Dan kita ini ada di masanya, Pak. Kita ada di lingkungannya. Kita ada dan di bawah sistemnya, Pak. Saya yang ngajar, antum yang datang. Kita yang terus dakwah, menyebarkan agama. Oh kita ini ada di peraturannya, maka kalau kita nggak pandai-pandai jaga hati kita, terus kontrol, minta perlindungan kepada Allah, nggak akan selamat. Saya yang ngajar nggak akan selamat, antum semuanya yang ngaji nggak akan selamat. Illa man asimallah, kecuali yang Allah jaga. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Lalil khaliki, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yang nggak ada, hampir udah jarang Pak. Kebanyakan orang lakuinnya semuanya karena dunia, karena makhluk. Ya, udah jarang orang ngelakuin untuk Allah, walaupun masih ada. Walaupun masih ada. Siapa yang pernah atau siapa orangnya atau pernah nggak kita ngelihat seseorang yang ahli benar-benar sedekah ibadah? Saat dia ketangkep oleh kamera, dia malu dan bahkan dia nggak mau untuk diwawancarai. Ada yang pernah kita temuin nggak? Nggak pernah ada. Nggak diwawancarai pun diundang Pak, biar diwawancarai. Lihat, itu zaman kemunafikan. Ngeri Pak, ngeri. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita ya Allah. Ya kita nggak bawa amal Pak. Orang munafik semuanya bagaimana kita bawa amal di hadapan Allah. Gimana kita punya amal? Kalau seluruh amal itu kita lakukan ria, bukan karena Allah. Maka kata saya di Syekh Abdul Qadir Jailani, Allahu Akbar. Faqad sara mu'zamu hadzal alami khalqan fi khalqin bila khaliqin.
Maka dunia ini, alam ini ya, mayoritasnya ya, dunia ini lebih banyaknya ya, itu apa? Khalqan fi khalqin, makhluk ya untuk makhluk. Dan gak ada khalik, gak ada Tuhan. Inilah kehidupan kita. Iya. Jadi wa mu'zamu hadzal alam ya. Jadi kebanyakan mayoritas yang ada di alam kita saat ini, di masa ini, di zaman ini, yaitu kebanyakan ya orang berbuat untuk manusia, orang berbuat untuk makhluk. Kebanyakan seperti itu. Enggak, dan masih jarang ya orang berbuat itu untuk Allah. Nah, sementara kita ini termasuk yang meyakini bahwa kita akan dikumpulkan kepada Sang Pencipta kita. Allah yang akan menghisab semua amalan kita. Allah yang akan membalas seluruh perbuatan yang pernah kita lakukan. Allah. Kita akan kembali kepada Allah dan Allah akan menghisab. Allah. Kullukum mautal qulub ahya'un nufus wal ahwiyah talibuna dunya. Allah Pak, kena lagi kita ini. Ya, kalau omongan-omongan aulia Allah tuh langsung kena, Pak. Ya, ini kena buat saya, kena buat kita semuanya. Apa kata beliau? Bahwa kalian ini adalah orang-orang yang mati hati. Hati kita tuh mati, bener. Ahya'un nufus, yang hidup itu apa? Nafsu. Sama keinginan, obsesi untuk meraih dunia, itu yang hidup. Talibuna dunia. Nah, karena hati kita yang mati, yang hidup itu adalah nafsu dan hawanya untuk terus meraih kepuasan dunia. Ya maka udah nggak ada, Pak. Udah nggak ada perbuatan kita itu yang untuk Allah. Karena seseorang hamba ini dia akan masih bisa terus istiqamah melakukan satu amal untuk Allah kalau hatinya masih hidup. Tapi saat hatinya sudah mati, yang nafsunya hidup, hati mati, hawa nafsunya yang hidup, maka dia akan berbuat untuk selain Allah. Maka itulah yang dimaksud, kalian ini sebenarnya berbuatnya hanya untuk makhluk, nggak sama sekali buat Khalik. Karena kenapa? Mautal qulub. Hati kita udah mati. Nah, makanya usikum wa nafsi bitaqullah. Senantiasa saya mewasiatkan diri saya dan seluruh jamaah. Ayo. Ini kalau kita nggak sadarkan, kita nggak perhatikan, waduh kacau kita. Ya, kalau kita nggak bentengi diri kita, maka kita akan sama dengan yang sedang berjalan. Kita tidak salahkan masanya. Wala tasubbud dahr. Enggak boleh kita salahkan masanya. Tapi manusianya udah rusak. Manusianya sudah rusak. Ya, alasannya satu, karena jauhnya mereka dari bimbingan agama. Jauhnya mereka dari bimbingan-bimbingan ulama yang memang masih benar-benar mengajarkan berbuatlah untuk Allah. Berbuatlah karena Allah. Maka dalam kondisi seperti ini nggak bisa selamat kita kecuali Allah. Makanya terus antri untuk menjadi hamba Allah yang ikhlas. Terus antri dan siap-siap untuk menjadi hamba Allah yang istiqomah. Terus antri dan bersiap untuk menjadi hamba Allah yang kepengen dapat petunjuk dan taufik. Kalau nggak akan selamat kita. Ayo coba Pak. Kita nggak pakai jauh-jauh dalam ngelihat dan mengamati ini. Kita lihat aja di keluarga kita. Anak istri kita. Apa-apa aja juga pengen bikin status. Tiba acara makan-makan. Alhamdulillah kita bisa kumpul makan-makan. Yang tahu hati dia dan Allah. Kan gitu. Nanti akan punya pahala atau enggak tergantung niat dia. Kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap ada kejadian-kejadian amalia yang kita buat status, yang tahu kan Allah dan orang tersebut. Dan Allah nggak bisa didustakan, nggak bisa dibohongin, nggak bisa ditipu.
1000 kata yang dia ucapkan bahwa ya saya lakukan syiar, saya lakukan sebagai bentuk support, dan ya silakan saja mulut mau berbicara apapun. Tapi Allah ya'lamu ma akhfa wa ma ya'lamu ma tukhfis sudur. Allah itu tahu apa yang ada di hati kita, yang di dada kita. Coba. Enggak jauh-jauh Pak, kita lihat di keluarga kita, istri kita. Ya Allah, tiba acara begini aja upload status. Kepengen orang komeni, kepengen orang berikan respon, respect, kepengen orang berikan pujian. Maka tidak akan keluar dari ria, tidak akan keluar dari munafik, ya, tidak akan keluar dari yang namanya zalim. Itu aja. Nah, makanya segala aktivitas apapun berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, minta kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan. Sehingga perbuatan tersebut dari awal, akhir, sampai selesai, sampai lewat, terus itu kita bisa ya pertanggungjawabkan dan jaga agar menjadi amal baik kita di akhirat. Demi Allah Pak, bukan ratusan juta yang kita keluarkan untuk sedekah, untuk haji, untuk ibadah. Ya, kalau saat semua itu kita lakukan, ada saja tujuan untuk makhluk, kelar, ditutup sama Allah, disegel, nggak akan naik. Mudah-mudahan Allah lindungi kitanya. Allah mohon ya Rabb. Ya, kalau nggak Allah jaga, nggak bisa kita. Kita ini di zamannya, makanya kan sering saya sampaikan, kita ini di ujung Pak, di ujung kepemimpinan Mulkun Jabari namanya. Mulkun Jabari itu adalah di mana pimpinan-pimpinan dunia itu Jabari. Artinya yang sistem mereka adalah sistem Dajjal, berusaha untuk memaksa ya apapun kezaliman yang mereka lakukan sehingga bisa menyampaikan obsesi mereka, harapan dan hawa nafsu mereka. Nah, maka alam akan ngikut. Zaman itu akan ikut dengan orangnya. Makanya kenapa hujan turun bukan pada waktunya, panas bukan pada waktunya, kesulitan hidup di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, bencana di mana-mana, benar gak? Iya, itu nyata Pak. Nyata. Kenapa banyak bencana? Ya kenapa banyak ujian, banyak azab, banyak bala dan yang lainnya? Ya pastinya walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Ya kalau penduduk bumi ini ya baik, bertakwa kepada Allah, kami akan berikan keberkahan. Nah, salah satu contoh keberkahan, hidup tersebut mereka tenang. Tenang, mereka nyaman dalam taat dan ibadah, dalam usaha mereka, dalam kehidupan mereka. Tapi sekarang mana ada yang bisa tenang orang? Maka ada sebuah istilah, jangankan yang halal, yang haram saja susah. Benar gak? Iya. Kita ini ada di ujung-ujung kondisi yang amat luar biasa, rusaknya Pak. Tapi sabar, kalau Allah masih panjangkan umur kita, terus sabar, terus istiqomah, terus sabar, terus istiqomah. Kelar masa ini, balik lagi kepada alamin hajin nubuwah. Nah, sistem itu nanti Allah akan kembalikan sebagaimana sistem yang pernah Allah sempurnakan kepada Rasulullah dan kepada 30 khulafaur rasyidin, 30 tahun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan 6 bulan oleh Sayyidina Hasan bin Ali alaihimussalam. Akan kembali. Endingnya mah tetap insya Allah penuh dengan keberkahan. Cuman kita belum ending ini Pak. Lagi gawat. Lagi gawat-gawatnya, ini kita lagi gawat-gawatnya nih Pak. Masya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma fazna ya Allah, Allahumma fazna, jagalah kami ya Rabb, jagalah kami ya Rabb. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Gaza masih terus manggil kita, ya Allah ya Rabb, ikhlaskan semuanya apa yang kami lakukan ya Allah. Berikan kami penjagaan ya Allah, jaga agama kami, iman Islam kami ya Allah, jaga seluruh amal kami, terimalah ya Allah, ampuni kami atas segala kekurangan kami ya Allah, ampuni segala riya kami ya Allah, ampuni segala sombong kami ya Allah, ampuni segala ujub kami ya Allah.
Halalkan apa yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.